Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Hari ini kita akan menelusuri salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah kriminal Amerika Serikat, yaitu tentang kasus The Black Dahlia Murder. Sebuah kasus pembunuhan brutal yang tak hanya mengejutkan Amerika saja tetapi juga dunia. Dari kasus ini tuh banyak banget bayangan tentang legenda gelap Hollywood yang masih bertahan hingga hari ini. Nggak usah kita berlama-lama lagi, sebelum kita ke kasusnya seperti biasanya, cari tempat yang tenang, nyaman, dan enak dengerinnya. Dan berikut adalah kasusnya. Siapakah Elizabeth Shorts? Elizabeth Shorts adalah korban dari satu tragedi yang sangat menakutkan. Dia itu bukan seorang artis atau sosok terkenal di Hollywood. Perempuan ini memiliki harapan besar untuk menjadi bintang di dunia Hollywood. Elizabeth lahir di Boston pada tahun 1924 dan tumbuh dalam keluarga yang mengalami banyak kesulitan. Ayahnya meninggalkan keluarga ketika dia itu masih kecil dan ibunya harus bekerja keras untuk membesarkannya dan keempat saudara perempuannya. Mimpi Elizabeth adalah sesuatu yang bisa dibilang cukup klasik. Dia itu ingin menjadi aktris terkenal di kota impiannya, yaitu di Hollywood. Namun, hidupnya di Los Angeles itu tidak semudah itu. Dia itu sering berpindah tempat tinggal, bekerja serabutan, dan mengalami banyak kesulitan. Beberapa orang yang mengenalnya itu menggambarkan bahwa Elizabeth adalah sebagai sosok perempuan yang anggun, berkepribadian manis, tetapi juga rentan dan cukup rapuh. Elizabeth itu dijuluki sebagai Black Dahlia karena rambut hitamnya dan kebiasaannya itu mengenakan pakaian serba hitam. Nama ini juga terinspirasi dari film The Blue Dahlia yang terkenal pada masa itu. Namun, mimpi dan kehidupan Elizabeth itu terhenti pada bulan Januari 1947. Pada tanggal 15 Januari 1947, tubuh Elizabeth Shorts itu ditemukan di sebuah lapangan kosong di kawasan Leimert Park, Los Angeles, Amerika Serikat. Penemuan ini tuh sungguh mengerikan dan langsung membuat geger seluruh kota. Tubuhnya itu ditemukan dalam kondisi yang nggak bisa dibayangkan. Dia itu telah dimutilasi secara sempurna, tubuhnya dibagi dua bagian pinggang, darahnya dikuras habis, dan tidak ada satu tetes darah pun di tempat kejadian. Bayangkan, seperti apa sadisnya pembunuhan itu. Yang lebih aneh lagi, wajah Elizabeth itu dipotong hingga mulutnya terbuka lebar, seperti menggambarkan senyuman grotesque yang dikenal sebagai Glasgow Smile. Dan mayatnya juga ditemukan dalam pose aneh. Tangannya itu diangkat ke atas kepala dan tubuhnya itu tampak sengaja diatur untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Pada saat penemuannya itu mencuat gitu kan ya, kepolisian Los Angeles itu segera meluncurkan penyelidikan besar-besaran. Namun sayangnya dari awal investigasi ini tuh tidak berjalan mulus. Media lokal dan nasional itu berebut memberitakan pembunuhan ini. Tentu saja membuat polisi itu kesulitan memilah informasi yang valid dari berita palsu. Banyak orang datang ke polisi mengaku sebagai pelaku pembunuhan dan mereka lebih dari 50 orang. Namun ya sudah bisa ditebak bahwa sebagian besar hanya mencari perhatian agar namanya terkenal. Publikasi media juga menjadi bumerang bagi polisi, karena ya polisi itu sering membocorkan informasi kepada pers demi popularitas, yang justru malah menghambat jalannya penyelidikan. Julukan Black Dahlia itu diberikan oleh wartawan pada saat itu. Kehidupan pribadinya diangkat tanpa etika. Dan media seolah-olah menikmati skandal ini lebih dari sekedar pencarian keadilan. Kasus ini tuh mendapat teori konspirasi yang menjadi pertanyaan. Salah satu tersangka utama dalam kasus ini tuh bernama George Hoodle, seorang dokter kaya raya dan tokoh berpengaruh di Los Angeles. Hoodle ini tuh dikenal eksentrik dan memiliki reputasi yang sangat buruk. Bahkan dia itu pernah dituduh melakukan pelecehan terhadap putrinya sendiri. Hoodle
adalah sosok yang mencurigakan bukan hanya karena reputasinya, tetapi juga karena keterampilan medisnya. Pemotongan tubuh Elizabeth dilakukan dengan cara yang sangat profesional dan menunjukkan bahwa pelakunya mungkin memiliki pengetahuan anatomi yang cukup mendalam. Dan yang menjadi pertanyaan saat itu adalah, apakah Hodel bisa menjadi orang di balik kejahatan ini? Bertahun-tahun setelah kematiannya, anak George yaitu Steve Hodel yang juga seorang detektif, dia itu menemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan ayahnya dalam pembunuhan Black Dahlia. Foto-foto wanita misterius dan petunjuk-petunjuk lain itu ditemukan di rumah Hodel. Dan ini sudah semakin memperkuat dugaan bahwa dia mungkin benar-benar pelakunya. Sejak penemuan mayat Elizabeth, kasus Black Dahlia itu telah menjadi bagian dari budaya populer. Banyak karya seni, novel, dan bahkan film itu terinspirasi oleh tragedi ini. Ada beberapa contohnya yang memanfaatkan kematian dari Dahlia Murder. Beberapa di antaranya mungkin termasuk film The Black Dahlia atau mungkin serial TV seperti American Horror Story. Ya seperti film-film gitulah ya. Namun daya tarik utama dari kasus ini itu bukan hanya kekejamannya, tetapi juga misterinya. Publik itu sangat terpesona oleh gagasan bahwa sesuatu yang begitu mengerikan bisa terjadi di kota yang identik dengan mimpi dan juga harapan, yaitu bernama Hollywood. Hingga hari ini, kasus ini tetap menjadi simbol bagaimana mimpi bisa berakhir dalam tragedi mengerikan. Apakah Elizabeth Shorts itu hanyalah korban dari obsesi kota ini terhadap ketenaran? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang bersembunyi di balik pembunuhan ini? Kasus The Black Dahlia akan selalu menjadi misteri yang menakutkan dan sangat memikat. Tetapi di balik semua teori dan spekulasi, kita itu harus ingat bahwa Elizabeth Shorts adalah seorang manusia, bukan hanya cerita horor atau legenda urban. Dari tragedi ini, kita itu sama-sama belajar tentang bahayanya terlalu terobsesi terhadap ketenaran dan bagaimana media dapat memperlakukan korban tanpa empati. Semoga dari kisah Elizabeth ini itu mengajarkan kita untuk lebih menghargai kehidupan dan lebih peduli pada mereka yang tak terdengar suaranya. Dan aku mempunyai sudut pandang tentang kasus ini yang mungkin sedikit agak berbeda. Aku mempunyai pertanyaan ya, kenapa ya kasusnya itu nggak dibawa ke pengadilan gitu kan ya? Padahal sebenarnya kalau misalkan ada, padahal sebenarnya sebelumnya itu ada beberapa dokter yang dicurigai menjadi pelaku dari kasus ini. Namun dari pihak keluarga juga tidak ada kejelasan dalam menanggapi kasusnya. Aku bisa membayangkan sih betapa mengerikannya pembunuhan pada zaman itu gitu kan ya. Ya bayangin aja, dia itu dipotong ya, tapi dengan keadaan rapi. Terus nggak ada darahnya, dan potongan tubuhnya itu juga seperti sengaja ditata dan dibuat kayak pose gitu, seolah-olah ada pesan yang ingin disampaikan gitu kan ya. Itu kan mengerikan banget gitu ya. Kalau misalkan ingin terkenal, masalahnya Dahlia Murder itu bukan artis, dia itu cuma perempuan biasa aja gitu kan ya. Dan kalau misalkan kalian tertarik, coba bantu aku menjawab soal teka-teki ini, mungkin kalian ada sudut pandang lain. Dan itu adalah kasus dari Dahlia Murder atau The Black Dahlia. Kalau misalkan kalian itu punya sudut pandang lain, silakan kalian komentar aja di bawah ini sebebas kalian dan mungkin menurut pengetahuan kalian. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus sampai habis, video-videoku sampai habis. Makasih buat yang sudah subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Dukung terus ya dengan cara kalian memberikan komentar yang mungkin bisa sedikit agak membuat aku tuh semangat konten ngono. Ya tapi aku emang suka sih ngedit video. Maaf kalau misalkan informasinya kayak foto-fotonya kurang lengkap ya ya. Karena memang aku membuat video ini hanya memberikan foto-foto yang memang sudah ada gitu. Jadi kalau misalkan ada foto ilustrasi atau apa, aku nggak pernah memberikan. Jadi aku cuma mencari foto yang memang ada. Kalau misalkan nggak ada fotonya ya nggak tak kasih rek. Suara kereta. Ya mungkin itu aja ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus sampai habis, dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Bye bye. Terlalu terobsesi kehadap
Dari tragedi ini kita itu sama-sama belajar tentang bahaya terlalu, tentang bahaya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar jangan lupa